Shalom, puji Tuhan, kita kembali beribadah, berkumpul pada pagi hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Syukur terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di rumah-Mu. Kami kembali ya Tuhan, berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami. Bapa, kami rindu ya Tuhan untuk memuji menyembah Engkau kembali ya Tuhan di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu tanpa batas Tuhan. Hadirat-Mu gak lekang Tuhan oleh waktu dan ruang ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan diberikan kesempatan kembali bisa beribadah dengan nyaman pada pagi hari ini. Bapa, kami serahkan ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau,
Sambut saja kita naikkan pujian ini. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Tuhan. Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, Engkau Yesus, hanya Kau Tuhan. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau kami sembah, kami sembah Kau, sebab Kau Allah yang besar. Oh, ajaib dan mulia Kau Yesus, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak
Engkau Tuhan yang layak kami agungkan Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tiada Allah yang baik seperti-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan bisa menyembah-Mu Tuhan. Dengan penuh kenyamanan ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa bisa menyembah-Mu Tuhan dengan saudara-saudara seiman kami. Bapa, kami mau lebih lagi bersorak-sorai ya Tuhan. Karena kami begitu cinta akan Engkau ya Tuhan. Kami mau mengekspresikan diri kami untuk lebih bersuka cita lagi Tuhan, muji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan persembahan yang pertama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku susah, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kita bersama kita berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Sekali lagi El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkau Allah El Shaddai. Kau Allah yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Kau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang mengerti setiap keluhan kami. Engkau Allah yang mengerti setiap ketakutan kami. Kau Allah yang mengerti setiap cemas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami bisa merasakan Tuhan bekerja. Kami bisa menikmati setiap pujian, penyembahan, musik. Bahkan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Bukan karena kami hebat. Bukan karena kami kuat. Dan bukan karena kami sempurna Tuhan. Tapi karena Tuhan, semua tentang Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Kau berkati setiap hati kami. Kau berkati setiap pikiran kami. Bahkan telinga kami Tuhan. Jadikan kami seorang murid yang dengar-dengaran. Yang patuh, yang mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Jauhkan dari roh-roh yang tidak berasal dari-Mu, yang membuat kami menentang firman Tuhan, yang membuat kami malas mendengarkan firman Tuhan, yang membuat kami tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan. Kau pagari ruangan ini dengan berpasukan surgawi. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Haleluya.
Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua diberkati, amin. Amin. Berkat itu tidak hanya berbicara tentang kita gajian. Berkat itu tidak hanya berbicara tentang hari ini aku berkelimpahan tentang hal-hal materi. Tapi berkat itu juga berbicara tentang kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini, kita bisa sehat, kita bisa merasakan umur yang panjang ya. Yang ulang tahun kemarin pasti selalu bilang Tuhan Yesus baik ya, selalu bilang Tuhan Yesus baik. Nah, itulah berkat yang sesungguhnya, itulah berkat yang seharusnya kita selalu mengucap syukur. Nah, jemaat Tuhan, sebenarnya saya agak kurang enak badan karena saya agak diare berapa hari ini. Karena hari Kamis itu sempat makan pete ya, tapi mentah. Saya makan mentah karena lebih suka mentah gitu daripada ditumis. Nah, dan saya diarenya itu mulai hari Kamis dan Jumat Sabtu itu saya nggak makan. Saya di asrama nggak makan karena udah lemas, udah malas mau makan. Dan saya baru makan kemarin pas datang ke pastori. Nah, dan saat ini juga saya merasa masih lemas, saya juga masih kayak terasa diare. Saya dari tadi mondar-mandir WC, saya bilang, aduh Tuhan gimana ini, perut saya agak nggak enak. Nah, tapi itu tidak menghalangi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saat ini tema yang saya gali, yang saya cari, yang saya temukan saat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan melihat orang yang, siapa di sini yang jemaat Tuhan yang di dalam lingkungan atau di dalam keluarga atau di dalam kuliah, sekolah sering diabaikan. Ya, diabaikan itu saya lihat di Google atau di buku, di jurnal, diabaikan itu adalah dianggap sepele atau dianggap keberadaannya tidak ada. Nah, dan saat ini ada satu tokoh dia diabaikan. Keberadaannya tidak dianggap. Padahal dia orang yang memiliki pangkat tertinggi. Padahal dia adalah orang yang kaya. Pandangan kita tentang orang yang dihormati, orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, orang yang kaya, pasti pandangan kita, wah kita hormati, kita segani, ya, kita takuti, kita pandang. Tapi pada waktu itu dia diabaikan oleh sekumpulan orang-orang di situ. Siapakah dia? Oh, belum tahu. Ya, saat ini kita mau langsung saja buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ya, sekolah minggu sudah mengajarkan ini. Ayo kita bangkit berdiri. Saya ayat 1, jemaat Tuhan 2 dan 10 nanti kita baca sama-sama. Zakheus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari-lari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 1, 2, 3, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji nama Tuhan. Nah, kenapa saya katakan bahwa Tuhan melihat orang yang diabaikan? Nah, dari kisah ini sebenarnya kita sudah bisa menangkap, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa bagaimana Zakheus pada waktu itu. Nah, kita sebelum itu kita masuk ke latar belakang dulu supaya kita mengetahui. Di sini ada Zakheus yang di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Zakai, yang dalam bahasa Yunani adalah Zakheus. Artinya adalah murni, tulus, bersih secara moral atau tidak bersalah. Sedangkan di ayat yang dikatakan ini tadi bahwa ayat kedua, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu menurut jemaat Tuhan apa sih? Orang yang suka memeras. Orang yang suka melipat kali gandakan uang. Orang yang suka keuntungan yang lebih besar. Ya, orang yang mau mengambil hak milik orang lain. Sedangkan arti nama Zakheus ini adalah murni, tulus, apalagi bersih, tidak bersalah. Nah, itu salahnya. Namanya itu bertolak belakang dengan profesinya saat ini. Gak sesuai. Namanya gak sesuai dengan kehidupannya. Namanya gak sesuai dengan realita kehidupannya saat ini. Makanya banyak orang, banyak anak Tuhan, banyak orang yang di luar sana yang ketika punya anak dia kasih nama anaknya Daud, dia kasih nama anaknya Samuel, dia kasih nama anaknya Marta, apalagi Immanuel, Allah berserta kita. Tetapi pada kenyataannya tidak sesuai, tidak salah. Tapi itu akan menjadi pandangan orang ketika kita punya anak, yang sudah punya anak, ini ketika sudah punya anak, dia kasih nama anaknya Immanuel. Ketika dia di luar, dia nakal, dia pemberontak, dia suka membuli, dia suka menghina, dia suka menyontek, dia suka berbuat jahat, apapun itu. Lalu orang bilang, namamu aja Immanuel, Allah berserta kita, tapi kelakuanmu gak sesuai. Apalagi itu anaknya hamba tuh, itu akan menjadi sorotan untuk orang-orang. Itu akan menjadi pandangan orang-orang. Bapakmu hamba Tuhan, mamamu hamba Tuhan, keluargamu hamba Tuhan. Tapi kelakuanmu gak sesuai dengan perilaku. Ada satu temanku, dia anak pendeta, namanya juga Immanuel, tapi Immanuel Carlos. Kelakuannya aduh luar biasa, dia SMA suka bolos. Ya, dia gak suka belajar. Dia suka merokok. Aku bilang gini, Carlos, kamu inilah anak hamba Tuhan. Kan bapakku yang hamba Tuhan, kan mamaku yang hamba Tuhan. Aku kan bukan, aku kan hamba setan, dia bilang gitu. Kau nih ya jaga ucapanmu. Pokoknya aku gak suka ya, dibilang ke kakak kan, aku gak suka ya kak. Kalau kakak suruh aku kayak mamaku, bapakku, aku gak mau. Dia bilang, karena beda. Bapakku yang menjadi hamba Tuhan, mamaku bukan aku. Jadi jangan samakan aku dengan mamaku sama bapakku, dia bilang seperti itu. Yaudah, saya tinggalkan. Karena kalau misalnya berurusan ya panjang kan, yaudah kita sebagai orang yang udahlah tinggalkan aja. Nah, di sini Zakheus itu arti dari namanya adalah murni, tulus, tidak bersalah. Tetapi pada waktu itu dia dikatakan kepala pemungut cukai. Bukannya prajurit, tapi
Kepala itu apa? Pimpinan. Ayo prajuritnya, serang dia. Ayo, peras dia. Ayo. Kita ambil uangnya berlipat kali ganda. Seorang pemimpin itu berarti setiap perkataannya pasti orang dengar. Gak ada seorang pemimpin yang gak didengar. Gak ada seorang pemimpin yang udah gak usah dikerjakan. Gak ada. Pasti seorang pemimpin itu selalu disegani. Nah di sini namanya itu bertolak belakang dengan profesinya. Nah di sini dia juga adalah seorang pemungut cukai yang kaya. Dia kaya loh, tapi masih mau memeras, masih mau mengambil uang rakyat. Bagaimana tambah kaya pada waktu itu Zakheus. Bagaimana rumahnya sangat mewah, ya, makanannya mewah, mobilnya mungkin mewah, motornya banyak, pegawainya banyak, tanahnya di mana-mana, karena kaya. Tapi di sini kita mau lihat ada perubahan Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya. Ia berusaha. Orang apakah Yesus itu? Dia melihat, wah. Karena waktu itu Tuhan itu menjadi sebuah pertunjukan lah istilahnya, ya. Orang banyak berumur untuk apa? Untuk melihat Yesus. Orang banyak berbondong-bondong, orang banyak mengelilingi Yesus. Dia heran, wah, dia penasaran. Orang apakah Yesus ini? Kok bisa orang banyak bisa berkerumun melihat Yesus? Dia heran, dia di situ penasaran, ya, penasaran. Terus dia berusaha, wah, berusaha apa nih? Dia berusaha, tetapi tidak berhasil karena orang banyak. Nah, siapa di sini yang merasa pendek? Wah, ya, misalnya kalau orang pendek di gereja, orang pendek itu suka duduk di belakang, betul? Betul? Iya. Ya di gerejaku itu, ya di kampus, dia udah tahu pendek, dia pendek segini. Dia suka duduk di belakang. Nah Pak, dan akhirnya apa? Ketika pas pujian, ketika pas firman, pas berdiri, pas baca Alkitab, dia gini. Karena pendek, orang pendek itu kadang suka duduk di belakang. Karena merasa, aku juga tinggi, makanya aku di belakang. Ya. Nah, jadi Zakheus pada waktu itu, dia gak berhasil melihat Yesus. Karena badannya karena orang banyak pada waktu itu. Tapi, dia tidak putus asa. Dia tidak putus asa. Dia panjat pohon ara, dia berlari. Bayangkan, kita bayangkan waktu itu Zakheus berlari, ya, sekecil itu, semungil itu dia berlari bagaimana? Dia ingin melihat Yesus. Disinilah ada sesuatu yang kita lihat bahwa kenapa dia berlari? Ini menarik. Ya. Kalau anak kecil di gereja ini lalu lalang nggak apa-apa ya, main-main, lari-lari. Pendeta udah gak pusing, pendeta udah gak bertanya-tanya. Tetapi kalau ada orang tua yang sudah jenggotan, dia lari di sini misalnya contohnya, ya, dia lari. Pasti pendeta tuh bilang, contoh Om Tiongking ya Om, bisa Om Tiongking berlari di sini kan, kita pasti kenapa? Saya Om Yudi sama Om Tiongking berlari sini.
Kita pasti mikir, kenapa om ini? Ama pasti bilang, kenapa kalian? Ya, tapi Zakheus pada waktu itu dia berlari. Padahal usianya sewaktu itu sudah sangat dewasa, sudah sangat tua. Terkadang juga di dalam Lukas 18 ayat 17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, di sini terkadang orang yang datang kepada Tuhan, dia minder. Ketika menyembah Tuhan, dia takut. Takut apa? Takut mukanya jelek pas penyembahan. Pas menangis dia takut. Dia gengsi, ya. Apalagi pas nyanyi, kita kan gak bisa membatasi Roh Kudus kan. Roh Kudus bekerja itu kita tidak bisa membatasi. Kadang ekspresi kita juga kita tidak bisa membatasi. Ya banyak orang yang gengsi dan apa? Dan datang kepada Tuhan ya hanya sekedar datang. Tetapi Tuhan mau kita seperti seorang anak kecil, ya. Anak kecil itu hatinya tuh tulus. Anak kecil itu dia jujur. Anak kecil itu dia menerima, misalnya kita kasih hadiah, dia menerima dengan sukacita. Dia suka dengan hal-hal yang membuat dia bahagia. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan ini mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa tidak menyambut Allah, kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk di dalamnya. Bukan berarti ya jemaat Tuhan yang udah tua ini ya, yang sudah berumur kayak anak kecil, bukan. Tapi respon kita itu bagaimana? Respon kita ketika datang ke rumah Tuhan, ketika kita menerima Tuhan itu seperti apa? Amin. Saya katakan bahwa Zakheus ini adalah orang yang hebat. Ya, dia tahu dia seorang pemungut cukai. Dia tahu namanya itu enggak sesuai dengan kehidupannya, tapi dia ada usaha. Tapi dia ada tekad. Tapi dia ada keberanian. Tapi dia ada apa? Ada sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Ya. Itulah pertobatan yang Zakheus lakukan. Ya, di dunia ini miskin bisa menjadi kaya, gagal bisa sukses, ketika kita sakit bisa sembuh. Itu bisa dilakukan oleh iblis, bisa. Kita mau kaya bisa, kita datang ke dukun. Kita mau laris warung kita bisa, kita datang ke dukun. Kita mau sehat, kita bisa datang ke dukun apa segala macam. Tapi satu yang nggak bisa iblis lakukan adalah membuat ya penjahat menjadi bertobat. Itu iblis nggak bisa. Iblis nggak bisa lakukan itu. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Tuhan juga bisa buat kita miskin menjadi kaya, bisa. Tapi Tuhan tahu takaran kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin saat kita miskin, kita menjadi kaya, kita bisa saja tinggalkan Tuhan. Kita bisa saja jauh dari Tuhan. Kita sukses, kita kaya, kita gagal menjadi sukses, bisa. Bisa Tuhan lakukan, iblis juga bisa. Tapi iblis tidak bisa melakukan orang yang jahat menjadi orang baik. Iblis nggak bisa lakukan itu. Nah saat ini jemaat Tuhan, bahwa Zakheus menerima pertobatan itu. Dia dikatakan dia ini adalah anak Abraham. Ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, di sini kita mau masuk ke dalam poin penting yang harus kita
terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada kerinduan untuk mengenal Yesus. Di ayat 3 sampai 4, boleh satu orang baca. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Amin. Ada kerinduan untuk mengenal Yesus. Zakius memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus pada waktu itu. Kalau dia tidak memiliki kerinduan mengenal Yesus, dia nggak mungkin berusaha. Dia nggak mungkin manjat pohon ara. Dia nggak mungkin berlari-lari. Dan dia nggak mungkin menyerahkan apa yang sudah dia peras tadi. Karena ada namanya kerinduan untuk mengenal Yesus, Zakius lakukan itu. Dan pertanyaannya saat ini jemaat Tuhan, kita seperti itukah? Kita memiliki kerinduankah ketika datang kepada Tuhan? Atau kita datang kepada Tuhan kita sebagai rutinitas? Supaya apa? Supaya enggak dimarahin gembala. Supaya apa? Supaya wah aku mau dianggap rajin nih ke gereja. Itu motivasi yang salah. Tapi motivasi yang benar adalah memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus. Zakius memiliki itu. Dia berusaha, ya. Dia tahu banyak penyebab, orang banyak, dia nggak bisa melihat Yesus, dia nggak bisa. Dia tahu, dia sadar dirinya pendek. Akhirnya dia manjat pohon ara. Ya, berarti Zakius pada waktu itu nggak kehabisan akal. Dia nggak langsung minder, aduh badanku pendek, aduh banyak orang udah pulang aja aku. Nggak. Tapi dia tetap berusaha untuk mencari Tuhan. Dan yang kedua, kasih Tuhan menjangkau orang berdosa. Ayat 5, boleh satu orang baca? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Puji nama Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya. Padahal di ayat yang ke-7 itu, tetapi semua orang melihat dan bersungut-sungut. Bayangin jemaat Tuhan bersungut-sungut. Ya, dia nggak bersungut-sungut bilang, Tuhan ngapa sih menumpang di rumah orang berdosa? Tuhan kenapa sih harus dia? Nggak gitu. Pasti mereka pernah melihat ibu-ibu kalau bersungut-sungut. Ya gitulah dia tuh. Ya memang. Ya. Mereka nggak mungkin langsung bersungut-sungut di depan Tuhan. Di depan Zakius. Tuhan kok menumpang di rumah orang berdosa? Dia loh berdosa. Kak, tapi dia bayangin. Kalau ibu-ibu komplek itu ketika ngumpul dia bersungut. Nah gitu. Tapi apakah Zakius pada waktu itu tidak mendengar? Pasti mendengar. Apakah Zakius pada waktu itu tidak melihat? Ngapa bersungut seorang ini? Kok iri ya gitu ya? Pasti Zakius melihat, pasti Zakius mendengar. Tapi Zakius tidak mempedulikan itu. Itulah yang dikatakan bahwa Tuhan melihat orang yang diabaikan. Seringkali kita seperti itu jemaat Tuhan. Ketika kita ada di kumpulan orang-orang, kita seringkali nggak dianggap, kita seringkali diabaikan, kita seringkali keberadaan kita itu tidak diinginkan. Apalagi kalau di dalam perkuliahan, apalagi kalau kita itu nggak pintar. Di dalam perkuliahan itu kalau kita itu tidak pintar, kita tidak ada uang, itu kadang gak usah teman sama dia, gak untung.
pernah mengalami seperti itu? Atau jemaat Tuhan pernah melihat orang yang digitukan? Saya pernah melihat orang seperti itu. Orang itu gak punya apa-apa, orang itu gak pintar. Dia dijauhi. Dianggap gak penting, gak punya uang, gak ada untung, gak pintar. Akademikmu gak pintar, IPK-mu 2, diabaikan. Bagaimana perasaan Zakheus pada waktu itu dibilang, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Padahal kita ini semua orang berdosa. Ya, orang waktu itu merasa dirinya sempurna. Ada penghakiman di situ. Dia menghakimi. Padahal di dalam kisah Alkitab waktu itu, siapa yang berdosa, siapa yang tidak berdosa, lempari dia dulu. Keadaan orang malah berbalik. Benar kan? Ada kan kisah seperti itu? Kenapa pada zaman Zakheus pada waktu itu dia menumpang di rumah orang berdosa? Dari latar belakangnya Zakheus tadi, bahwa Zakheus itu dianggap orang yang berdosa dan orang yang bekerja tidak baik. Ya. Tidak baik pada waktu itu dia dianggap seperti itu. Tapi dia tidak menghiraukan, dia tidak mendengar. Aku tetap mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan menjangkau orang berdosa. Yesus kan mencari yang hilang dan menyelamatkan. Gak mungkin sesuatu yang gak hilang kita cari. Contoh, kunci motor, kunci mobil. Ketika hilang, ketika kita mau ke pasar, misalnya mau ke gereja, mau beli sesuatu, kita cari apa? Kunci. Gak mungkin kita mau ke pasar, kita mau pakai motor atau mobil, kita gak cari kunci. Pasti kita cari, aduh di mana ya? Aduh, seperti kesaksian Om Peri waktu itu, kuncinya jatuh. Gak mungkin kan Om Peri diam? Alah, biarin aja, banyak kunci di rumah bisa beli lagi. Enggak kan Om? Om cari kan? Nah, itu makanya dikatakan bahwa Tuhan menjangkau orang berdosa. Ya. Tuhan mencari orang yang berdosa, bukan Tuhan mencari orang yang enggak berdosa. Tuhan enggak katakan itu. Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sesuatu yang hilang, kalau itu berharga, kita usahakan itu ketemu. Sesuatu yang berharga, kita usahakan itu harus dapat. Contoh, di dalam perkuliahan, misalnya kita butuh buku. Di dalam buku itu kita disuruh buat tugas, jurnal atau makalah. Kata dosennya, nanti Ken cari buku ini ya. Yesus adalah jawabanku. Harus seperti ini ya Ken. Terus, ya Bu, siap. Terus Ken. Pasti Ken cari sesuai dengan ini. Gak mungkin Ken cari, nih Bu dosen, aku udah cari. Apa ini? Masakan. Oh pusing, ya bisa pukul dosen yang pukul Ken. Pasti Ken cari sesuai dengan apa yang dosen itu katakan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita mencari sesuatu yang penting. Dan yang ketiga adalah awal perubahan hidup. Ayat yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan suka. Karena Tuhan bilang, segera turun. Zakheus, iya Ibu ya, turun. Ya. Apa? Menerima Yesus dengan suka
cita. Sedangkan awal titik hubungan dengan Tuhan adalah menerima, bukan memberi. Awal hidup kita diberkati Tuhan, awal hidup kita Tuhan berkenan adalah dari menerima. Contoh, menerima barang dan menerima Yesus. Ini barang, ini menerima Yesus. Misalnya, C. Jesslyn ini kasih, ini Anissa barang buat kamu. Berarti ini milikku dong, benar? Aku suka, aku mau aku buang, mau aku minum, mau aku, biarkan aja lah. Mau aku ambil lagi. Itu hakku, hak Nisa. Jadi otomatis C. Jesslyn udah gak ada hak di sini. Karena dia sudah kasih kan? Dia sudah kasih. Jadi apa? Aku yang berkuasa atas ini. Bukan C. Jesslyn lagi. Tetapi kalau ini barang yang Tuhan berikan, ya, bukan aku yang berkuasa atas Tuhan, bukan kita, tapi Tuhan yang berkuasa atas kita. Jadi bukan suka-sukaku Tuhan, makanya tertulis lagu pujian, suka-sukamu Tuhan. Apal? Lagu lama itu masa nggak apal? Coba nyanyi. 1, 2, 3. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Dah, stop. Ya, mantap sekali suaranya. Nah, suka-sukanya Tuhan. Jadi kalau ada masalah, kalau kita sedang gak baik-baik saja, kalau kita sedang Tuhan kasih masalah, yaitu misalnya contohnya sakit, berarti suka-sukanya Tuhan dong. Ya, amin. Siapa di sini yang katakan tadi suka-sukanya Tuhan? Boleh angkat tangan. Bentar ya, biar Tuhan foto dulu, malaikat. Ya. Nanti ketika bersungguh-sungguh, Tuhan aku capek. Malaikat Tuhan, ini loh fotomu. Kamu bilang suka-sukamu Tuhan. Kamu bilang suka-sukanya Tuhan. Ini loh jadi bukti. Oh iya ya. Jadi apapun itu, saya tadi ibaratkan ini. Tuhan, barang yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang berkuasa atas kita. Bukan kita yang berkuasa atas ini. Kalau kita berkuasa atas Tuhan bahaya ya, bahaya. Tapi ketika kita menerima barang dari orang lain, kita berhak. Kita berhak menyimpan, kita berhak membuang. Atau kita berhak memberikan orang lain, kita berhak. Itu. Awal dari perubahan Zakheus adalah dia menerima Yesus dengan sukacita. Dia enggak menerima Tuhan Yesus dong. Dia enggak menerima Yesus kayak gitu. Dia enggak menerima Yesus dong. Dia enggak menerima Yesus dengan enggak. Tapi dia menerima Yesus dengan sukacita. Nah, sini kita mau lihat dari Zakheusnya. Zakheus adalah keinginan mencari Yesus. Dia ingin mencari Yesus pada waktu itu. Ya, dia nggak punya motivasi yang lain, tapi dia mau mencari Yesus. Dia mencari Yesus. Dan saat ini, ketika kita datang ke gereja, apa yang menjadi motivasi kita? Ya, mencari Yesus. Gak mungkin mencari pacar ya, gak mungkin. Gak mungkin kita di gereja mencari sesuatu yang gak mungkin. Pasti kita ke gereja mencari apalagi jemaat Kepedition Permai mantap ketika dalam pujian penyembahan. Ya, dalam tadi saya lihat lagunya apa tadi?
Tuhan, pokoknya tentang Tuhan Yesus baik. Ada yang gini, ada yang gini. Saya melihat, wah mantap. Ya, berarti mencari Tuhan dengan sukacita. Dan yang kedua, Zakius ingin bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Contoh, ketika kita mau mengenal seseorang, kita harus kenali orang itu pribadi. Misalnya aku mau kenali Ken, ya, aku mau kenal Ken lebih dekat, bukan pacarnya Ken ya, bukan, ya. Tapi aku mau kita tuh sebagai kakak adik. Nah, aku akan cari apa yang menjadi kesukaan Ken. Aku akan cari apa yang Ken gak suka. Aku akan berusaha tanya, Ken, kamu suka apa? Kak Nisa, aku suka ini loh, Kak Nisa, aku suka ini loh, Kak Nisa, aku suka ini loh, Kak Nisa. Terus aku tanya lagi, Ken, kamu gak suka apa? Kak Nisa, aku gak suka ini, gak suka ini. Oh, jadi aku paham. Jadi ada sewaktu-waktu aku ketemu sama orang, CPP misalnya. CPP, ya, Ken itu ternyata suka ini loh. Suka apa ini? Gak suka ini. Oh, suka. Kok kamu tahu? Aku kan dekat sama dia. Nah, begitulah yang Tuhan mau. Kita mengenal Tuhan bukan hanya sekedar, tapi secara pribadi. Zakius mau mengenal Tuhan pada waktu itu secara pribadi, bukan sekedar. Kalau dia sekedar, gak mungkin dia buang waktunya. Gak mungkin dihabiskan waktunya dengan hal-hal yang manjat, berlari, bikin panas, bikin berkeringat, bikin capek. Gak mungkin karena Zakius memiliki keinginan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu. Dan yang ketiga, Zakius penasaran tentang Yesus. Saya contoh Alkitab. Kita setiap hari penasaran dengan ini, Alkitab. Kita setiap hari, wah aku baca apa lagi ya? Aku penasaran apa yang mau Tuhan sampaikan sama aku. Ya, kita berusaha, kita penasaran. Kita buka, kita baca. Wow, mantap ini. Mantap. Ya, ini dikatakan penasaran. Bukan penasaran, gimana ya endingnya ikatan cinta. Penasaran, gimana ya endingnya tentang drama Korea. Bukan, gimana ya endingnya tentang kartun Upin Ipin. Jemaat Tuhan ada yang suka Upin Ipin? Om Tio suka Upin Ipin? Oh mantap, aku juga suka Om. Karena banyak pelajaran di situ, yaitu sekolah TK ya, TDK ya. Bukan itu, tapi penasarannya Zakius itu adalah dia mau mengenal Tuhan. Dia penasaran. Nah, begitu juga dengan kita. Ayo setiap saat, setiap waktu kita penasaran dengan ini. Penasaran, dibuka. Ada nggak di sini yang Alkitabnya sampai berdebu sekali? Debu. Ya, ada nggak? Kalau saya kan di STT itu saya memiliki jabatan. Jabatan saya sebagai bendahara. Tapi saya nggak suka lihat anak STT itu nggak bawa Alkitab. Ya, itu ada satu adik saya dari Kalimantan, tapi dia Batak sih. Tapi kan kalau sesama Kalimantan itu orang bilang tuh itu adikmu, itu adikmu. Nah, itu dia nggak bawa Alkitab pas cepel ibadah kami kan setiap hari Selasa, Kamis, Rabu, Selasa, Kamis itu ada ibadah cepel sebelum kuliah. Dia nggak bawa Alkitab. Keluar bawa Alkitabmu atau kau? Orang bilang galak sekali Kak Nisa. Ya. Ku tarik ininya pas penyembahan. Ayo. Kenapa Alkitabmu dibawa? Masa kamu dengar firman Tuhan nggak bawa Alkitab? Apalagi kamu tuh anak STT. Apalagi jurusannya teologi, aku kan PAK. Masa nggak bawa Alkitab? Ya, tak tarik bajunya ini. Ayo
ambil. Gak mau, aku sana. Saking geramnya ya, sana pergi. Ambil Alkitabmu. Jangan biarkan Alkitab kita berdebu. Ya, jangan biarkan. Ini adalah penasaran kita sama Tuhan. Zakeus penasaran. Zakeus memiliki minat. Apa sih? Dia bilang, orang apakah Yesus itu? Penasaran kan? Kalau dia nggak kayak gitu, nggak mungkin dia cari Tuhan. Nggak mungkin dia capek-capek, saya katakan tadi, manjat pohon. Karena ada penasaran lah, dia mencari Tuhan. Nah, jadi saat ini jemaat Tuhan, mari ketika kita diabaikan, ketika kita dianggap keberadaan kita nggak baik, nggak ada, nggak bagus, keberadaan kita nggak diterima mungkin oleh keluarga kita, ya, mari tetap pandang Yesus, tetap cari Yesus, tetap penasaran tentang Injil itu, tetap penasaran tentang apa sih yang mau Tuhan berikan, apa sih yang mau Tuhan kasih kepadaku. Tetap cari Yesus. Saat ini kita mau lihat kesimpulan dari kisah Zakeus ini mengajarkan bahwa Tuhan melihat dan mengasihi orang yang sering diabaikan atau dipandang rendah oleh orang lain. Walaupun Zakeus dianggap berdosa, Yesus Kristus tetap mau datang kepadanya dan memberikan kesempatan untuk berubah. Tuhan gak tolak Zakeus pada waktu itu. Tuhan gak abaikan Zakeus pada waktu itu. Meskipun orang di sekelilingnya bilang, menumpang di rumah orang berdosa, menumpang di rumah orang pemeras uang, menumpang di rumah orang yang suka mengambil hak orang lain. Tapi Tuhan gak. Zakeus segera turun. Hari ini aku harus. Kata harus berarti sesuatu yang harus dilakukan. Tidak ditunda. Harus. Contoh, Ken, kakak tolong harus hari ini kamu kerjakan tugas. Harus kan Ken? Oh gak mau, udah ganti orang. Siapa nama anak Om yang di belakang itu Om? Om Tiongking? Renhat. Renhat, hari ini kamu harus masak. Harus kan? Apa yang Renhat lakukan? Jangan bilang main game ya. Ya. Tapi harus dilakukan. Nah seperti itu Tuhan, kata Tuhan, aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan gak abaikan Zakeus. Tuhan melihat orang yang diabaikan. Padahal banyak orang yang di situ ya butuh diselamatkan banyak. Tapi Tuhan tertuju kepada Zakeus. Dia melihat Zakeus. Karena Zakeus sudah berusaha. Ya, sekarang turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Kalau kata-kata itu Tuhan berikan kepada kita. Jemaat Kepedulian Permai. Hari ini, misalnya aku Yesus ya, hari ini aku akan menumpang di rumah Jemaat Kepedulian Permai. Pasti bersuka cita ya, pasti sukacita. Ya, aku akan siapkan sesuatu ya, buat Tuhan. Nah, begitu jugalah Zakeus, dia menerima Tuhan dengan sukacita. Dia gak memperdulikan orang di sekelilingnya. Dia gak memperdulikan orang bilang, semua ada di telinganya, semua ada di pikirannya, semua ada di hatinya. Tapi Zakeus menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Bapa sentuh hatiku. Kita angkat pujian ini. Lagu ini katakan, betapa kami menyadari Tuhan, betapa kami mencintai segala yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan ubahkan kami,
seperti Zakeus yang menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Seperti Zakeus yang menerima Tuhan dengan sukacita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah biarkan musik saja. Jemaat Tuhan, apa yang kita alami saat ini, mungkin kita merasa diabaikan, kita dianggap gak penting, kita dianggap dikucilkan oleh keluarga kita, dikucilkan oleh pertemanan kita, dikucilkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita diabaikan, tapi ingat satu tokoh, dia berdosa, namanya tidak sesuai dengan profesinya, tapi apa, dia menerima keselamatan karena dia berusaha, dia penasaran, dia mau mencari Yesus, dia mau belajar tentang pribadinya Yesus. Ketika orang bilang dia menumpang di rumah orang berdosa, Zakeus gak berkecil hati, Zakeus gak marah, Zakeus gak menghakimi kembali, tapi Zakeus menerima Yesus dengan sukacita. Hari saat ini kita renungkan setiap pujian ini, supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kita. Kita pulang tidak sama seperti kita pergi, kita membawa damai. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, kami gak pernah sendiri Tuhan.
mengungkapkan sesuatu yang menurut jemaat Tuhan itu membuat jemaat Tuhan merasa takut, merasa gak baik, membuat jemaat Tuhan untuk semakin mundur sama Tuhan. Boleh cerita sama Tuhan saat ini. Roh Kudus tidak dibatasi, Tuhan gak dibatasi saat ini. Yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku
kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang bertahta atas setiap kehidupan kami. Allah yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami Bapa. Saat ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Di mana Tuhan melihat orang yang terabaikan. Secara otomatis itu ada di dalam diri kami Tuhan. Kami juga merasakan seperti itu Tuhan. Engkau melihat Zakius pada waktu itu. Bagaimana dia menghadapi orang-orang. Bagaimana dia mendengar orang-orang berkata buruk tentang dia. Bagaimana Zakius dicap oleh orang yang berdosa. Mari saat ini jemaat Tuhan. Apa yang harus kita berikan sama Tuhan? Apa yang mau kita berikan sama Tuhan saat ini? Tuhan gak pernah menghakimi kita. Tuhan gak pernah gak menerima kita. Tuhan gak pernah pergi kamu. Tuhan gak pernah seperti itu. Tuhan menerima ketika kita mau menerima Yesus. Awal dari hubungan dengan Tuhan, titik awal dari hubungan dengan Tuhan, adanya menerima. Kita menerima Tuhan, baru kita bisa memberi. Kita tidak bisa memberi tapi kita tidak menerima Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat-Mu, GPD Yusun Permai Tuhan. Mungkin saat ini sedang berbeban berat, sedang menghadapi masalah ekonomi, mungkin sedang sakit saat ini Tuhan. Tuhan melihat mereka saat ini Bapa. Kau melihat hati setiap jemaat-Mu. Tuhan tolong. Dan kami teringat kepada Ibu Giok Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang berubang paku itu sanggup menyembuhkan semuanya. Tuhan berkati setiap dokter, segala dokter. Bahkan obat yang dikonsumsi saat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati. Kami juga teringat kepada Om Tiongking saat ini Bapa. Yang badannya kurang stabil, kurang fit, sakit Tuhan. Kami mau bersatu hati. Tuhan tolong Om Tiongking Bapa, sembuhkan segala yang sakit saat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi sakitnya saat ini, apa yang menjadi keluhan. Tapi Tuhan tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kau mengurapi di dalam nama Tuhan. Kau menyembuhkan Tuhan Yesus dengan tangan-Mu yang luar biasa itu Bapa. Sehingga hamba-Mu bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Sehingga hamba-Mu bisa bekerja kembali dengan maksimal Bapa. Tuhan memberkati semuanya. Keluarga besarnya Tuhan. Seisi rumahnya. Bahkan pekerjaannya. Pelayanannya saat ini Bapa. Bahkan rencana ke depannya Tuhan juga buat berhasil. Menyerahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Kami yang percaya Tuhan kita katakan amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
kasih. Sungguh benar Tuhan, kami hidup Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena anugerah-Mu yang besar bagi kami ya Bapa, sehingga Tuhan kami bisa ada seperti pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami semuanya. Bapak, Engkau berkati saudari Nisa yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hidupnya pada masa mudanya untuk menjadi berkat, beri dia pembukaan firman dengan limpahnya. Tuhan, tolong saudari Lisa apa yang menjadi cita-citanya, kiranya Tuhan Engkau yang selalu menyertainya. Tuhan berkati, Tuhan pemain musik semua Tuhan berkati, singer dan song leader Tuhan berkati, semua pelayan-pelayan Tuhan Kau berkati, seluruh jemaat-Mu Engkau berkati semuanya ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan mendengarkan dengan baik-baik, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, seluruh keluargamu Tuhan. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ibu-ibu, mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih, pemeliharaan Tuhan Yesus bagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Besar anugerah